Halo saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan di Summary kali ini, kita akan membahas tentang perbuatan yang aktif dan pasif. Dalam pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas Roma 3 ayat 20, di mana di sini ada kata deeds of the law. Kata deeds artinya perbuatan. Yang kita tahu, perbuatan kalau didefinisikan di Roma 3 ayat 20, di sini dia ada niat untuk right doing tetapi tidak bisa melakukan right doing. Lalu kita lihat Roma 3 ayat 21. Dan di sini diawali dengan kata but. Artinya, dengan adanya kata but, ini berlawanan dengan sebelumnya. Kalau di ayat 20 kita sudah belajar bahwa tidak ada right doing deeds-nya, tetapi hanya niatnya saja. Artinya kalau ini berlawanan artinya ini bicara tentang righteousness atau right doing. Dan kalau kita bicara tentang kata deeds-nya saja, deeds itu nggak ada hubungannya dengan right doing atau tidak right doing karena itu bicara tentang perbuatan saja. Nah, kalau kita konekkan dengan Roma 3 ayat 20, artinya deeds-nya ini menjadi evil doing. Jadi kita bisa lihat Roma 3 ayat 20 bicara tentang right doing, yang mana itu hanya niatnya saja, nggak ada right doing-nya. Dan dengan kata but Roma 3 ayat 21 itu menunjukkan bahwa ini berlawanan dengan ayat sebelumnya yang adalah right doing atau righteousness. Nah, lalu kita akan baca Roma 3 ayat 21. Dikatakan, but now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophet. Nah, kita mau bahas dulu tentang kata without the law. Dan sebelum kita mengerti kata without the law, kita harus tahu premis yang sudah kita bahas, yaitu kata but ini berbeda dengan Roma 3:20 atau berlawanan. Jadi kita lihat di Roma 3 ayat 20 dan 21, kita lihat ada kegiatan yang aktif atau pasif yang berhubungan dengan hukum. Kenapa kita bisa bilang ada kegiatan yang berhubungan dengan hukum pasif atau aktif? Karena di ayat 20 dan 21-nya ada kata law. Jadi kita mau lihat sekarang di ayat 20 atau 21 aktif atau pasif hukumnya. Dan kita bisa lihat di ayat 20 hukumnya itu aktif. Sedangkan di ayat 21 hukumnya pasif. Kenapa kita bilang di ayat 20 hukumnya aktif? Kita bisa lihat aktifnya karena hukum bilang kamu unrighteous. Karena keadaan orang di ayat 20 tidak ada righteousness. Jadi hukum aktif untuk bilang kamu unrighteous. Lalu kita lihat ayat 21 dikatakan ada but now, artinya ini kan kita sudah establish bahwa ini berlawanan. Dan sudah pasti ini berlawanan dengan ayat 20. Dan kita ringkaskan dulu ayat 20 di mana orang berbuat suatu perbuatan yang aktif. Dan dia mau aktif untuk apa? Mau menurut hukum. Walaupun keaktifannya untuk menurut hukum ini niat aja. Sehingga perbuatan orang yang aktif ingin menurut hukum walaupun niatnya saja mengaktifkan hukum. Untuk bilang bahwa orang yang berusaha untuk menurut hukum itu unrighteous. Lalu kita ke ayat 21 yang mana ini berlawanan dengan ayat 20. Artinya di 21, kalau di 20 deeds-nya itu aktif untuk mau menurut hukum, artinya di ayat 21 deeds-nya pasif atau perbuatannya pasif. Artinya dengan dia pasif tidak mau coba untuk menurut hukum, makanya ada kata without the law. Sehingga dengan perbuatan yang tidak aktif, tidak mengaktifkan hukum atau hukumnya pasif. Artinya kalau hukumnya pasif, namanya jadi without the law. Jadi dia tidak ada usaha untuk menurut hukum, sehingga hukumnya pasif. Lalu kalau dia tidak ada usaha untuk menurut hukum dan hukumnya pasif, lalu kenapa ada righteousness di ayat 21? Dan kenapa ada righteousness-nya itu? Karena dia dan hukum bukan main pasifnya. Artinya kalau orang itu aktif, orang itu tidak ada righteousness. Di ayat 20, kalau orang itu pasif, orang itu ada righteousness. Jadi yang menentukan hukumnya pasif atau aktif itu adalah orangnya. Apakah orangnya itu pasif atau aktif? Kalau orangnya pasif, maka hukumnya pun pasif. Kalau orangnya aktif, hukumnya pun pasif. Dan aktif pasifnya orang adalah apakah dia mau berusaha menurut hukum atau tidak.
Kalau orang itu aktif, artinya orang tersebut berusaha untuk menurut hukum sehingga hukumnya pun aktif untuk bilang dia unrighteous. Sedangkan kalau orang itu pasif, hukum pun menjadi pasif sehingga hukum tidak bilang dia unrighteous. Jadi aktif atau pasifnya hukum itu didikte oleh orangnya, pasif atau aktif. Jadi nggak bisa gini, orangnya pasif, hukumnya aktif, itu tidak sesuai dengan formulanya. Dan aktif atau tidak pasifnya hukum dan orangnya menentukan ada righteousness atau tidak ada righteousness. Jadi kenapa ada righteousness? Artinya jawabannya adalah karena orang dan hukumnya pasif. Nah pertanyaannya kenapa kita tahu orang dan hukumnya pasif? Karena Roma 3 ayat 20. Ketika orang dan hukumnya aktif, itu tidak ada righteousness di Roma 3 ayat 20. Contohnya Abraham, ketika dia pasif, dia tidak lakukan apapun, bahkan menghitung bintang pun dia tidak lakukan, sehingga di Genesis 15 ayat 6, Abraham dinyatakan righteous. Jadi keaktifan saya di ayat ini adalah saya aktif untuk melanggar hukum. Dan kalau saya pasif, saya tidak aktif untuk melanggar hukum. Jadi hukum tidak ada yang dilanggar. Dengan cara demikian, artinya orang bisa dinyatakan righteous. Dan ketidakpasifan saya, artinya saya tidak menghalang-halangi pekerjaan Tuhan. Dan kalau kita sudah mengerti konsep ini, sebenarnya kata without the law itu tidak perlu ada. Karena sudah ada kata the righteousness of God manifested. Dan itu sudah menjelaskan bahwa itu udah pasti without the law atau hukumnya tidak aktif atau pasif. Kesimpulannya, kalau kita coba untuk aktif menurut dengan usaha kita, dan itu artinya tidak pasif, dan itu udah pasti menjadi unrighteousness. Kalau orang itu gak aktif untuk berusaha menurut, artinya orang itu pasif, orang itu justru ada righteousness. Kesimpulannya, untuk ada righteousness itu bukan hasil dari usaha saya. Karena kalau saya coba-coba untuk ada the deeds of the law, hukum akan declare saya unrighteous. Demikianlah summary Daily Bible School kali ini. Biarlah semuanya terberkati dengan pelajaran kali ini dan lebih semangat lagi untuk belajar firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.